Beberapa binatang iblis yang hampir transparan terbang di atas badai salju putih dan diam-diam bergerak maju di musim dingin. Itu adalah binatang iblis yang dikenal sebagai iblis glasial, lahir dari Ki glasial. Meskipun mereka hanya binatang iblis kelas 6, mereka dingin dan kejam. Kejamnya dingin yang membekukan udara menimbulkan sedikit ancaman bagi mereka. Mereka bergerak melewatinya seperti ikan di air. Tiba-tiba, iblis glasial yang memimpin mereka berhenti. Beberapa matanya terbuka di kedua sisinya saat dia dengan ragu melihat ke arah tertentu di dalam badai salju. Iblis glasial lainnya telah berhenti dan melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, suara udara yang merobek terdengar, dan beberapa benang merah menerobos angin. Dengan kecepatan luar biasa, mereka menembus iblis. Dengan retakan tajam dari inti iblis mereka terbelah menjadi dua, iblis jatuh ke tanah. Pada saat itu, siluet perlahan muncul dari dalam badai. Seorang kultivator Istana Malam Utara, wanita yang mengenakan jubah putih. Matanya yang tanpa emosi sesaat mengamati salju yang berterbangan sebelum menghilang dari pandangan sekali lagi. Di daerah yang berjarak 50 km, ada sosok setinggi 6 meter dengan kepala lembu. Dia sedang berjalan melintasi permukaan danau beku yang berkilauan. Sepasang tanduk hitam pekat menonjol dari kepalanya, dan bulu-bulunya berkedip-kedip dengan cahaya biru. Itu membawa pedang besar di punggungnya, dan pantatnya berputar dengan kecanggungan konyol saat berjalan. Tetapi jika seorang kultivator manusia melihat binatang iblis ini, mereka tidak akan tertawa, karena sosok itu adalah binatang iblis kelas 7 di ambang metamorfosis. Karena penghalang Pulau Malam Utara yang sepenuhnya diaktifkan, semua binatang iblis di bawah kelas 8 dipaksa untuk menginjak tanah, mengakibatkan mereka yang kurang terampil dalam teknik gerakan untuk bergerak maju dengan kecepatan siput. Tiba-tiba, pedang besar di punggung binatang iblis itu kabur dan sepertinya menghilang dari pandangan. Sebuah ledakan besar segera menyusul, bersamaan dengan teriakan yang menyedihkan. Potongan yang lebar dan sangat dalam telah muncul di permukaan danau. Iblis berkepala banteng kemudian mulai memeriksanya dengan santai. Dalam sekejap mata, kabut darah menyembur dari retakan serta mayat yang terbelah. Dari pakaiannya, itu terlihat seperti milik seorang murid dari Istana Malam Utara. Murid itu menggunakan teknik gerakan es untuk bergerak di bawah danau dalam persiapan untuk menyergap iblis. Tetapi dia terlihat dan dieksekusi dalam satu serangan. Dengan jejak kekejaman yang buas di wajahnya, iblis itu mengulurkan tangannya dan memanggil setengah mayat itu ke dalam genggamannya. Dia membuka lebar mulutnya dan mengunyah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, setengah mayat itu memenuhi perut iblis hingga puas. Adegan pembantaian serupa terjadi di seluruh Pulau Malam Utara. Binatang iblis tingkat rendah disergap dan kultivator dimangsa. Namun semua pertempuran yang terjadi hanyalah binatang iblis tingkat rendah dan kultivator di tahap formasi inti dan di bawahnya. Kultivator jiwa baru lahir dan binatang iblis kelas 8 bagaimanapun tampaknya tidak memperhatikan pertempuran. Ini karena satu sisi tetap berada di dalam kota es, dan yang lainnya bergegas melalui badai salju. Bukan karena binatang iblis kelas tinggi tidak ingin membunuh kultivator kelas rendah istana, melainkan sulit untuk menemukan mereka di tengah badai salju dan pembatasan yang diaktifkan. Belum lagi kultivator ini terampil dalam berbagai teknik penghindaran. Beberapa dari kultivator Istana Malam Utara ini bahkan memakai alat sihir khusus yang menyembunyikan aroma mereka, membuatnya semakin sulit untuk menemukannya. Bahkan jika iblis ini berhasil membunuh beberapa kultivator sesekali, itu tidak akan berpengaruh banyak pada perang secara keseluruhan. Akan lebih baik bagi mereka untuk menghemat kekuatan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Setiap keping kekuatan sihir penting dalam pertempuran hidup dan mati. Ketika banyak iblis mendekat ke kota es, tetua Paruhbaya Liu yang cantik sedang duduk di dalam aula di batas naga Arktik tersembunyi. Duduk di depannya adalah dua baris tetua Istana Malam Utara. Semuanya mendengarkan laporan dari murid istana berpakaian putih. Murid itu dengan hormat berkata, dari 100 murid kelas tinggi yang dikirim, 37 ubin jiwa mereka hancur. Dari informasi yang kami peroleh, ada 127 binatang iblis terbunuh. Sebagian besar dari mereka berasal dari laut es. Kami telah mengirimkan murid gelombang kedua.
Ini akan memakan waktu sekitar 2 jam sebelum mereka bergabung dengan gelombang pertama. Setelah jeda singkat, Tetua Liu memerintahkan. 37 murid telah tewas dalam pertempuran. Sudah waktunya bagi mereka untuk berada beberapa ribu kilometer dari kota. Beritahu Penatua Ye bahwa bel menenangkan laut akan digunakan dalam 2 jam. Kita akan memberikan kerugian besar pada binatang iblis tingkat rendah. Akan sangat merepotkan jika kita membiarkan sejumlah besar hama mengganggu kita. Iya, Tuan Istana. Seorang tetua berambut putih dengan wajah seperti anak kecil segera melambaikan tangannya dan melepaskan transmisi suara, mengirimkannya keluar dari aula. Wanita itu kemudian berkata, "Junior Ding, pastikan formasi besar diaktifkan sepenuhnya. Aku curiga menggunakan harta ini akan menghasut binatang iblis bermutu tinggi keluar dari kesedihan untuk saudara-saudara mereka yang lebih rendah." "Iya, Tetua." "Iya." Tetua lainnya terbang segera setelah dia memberikan jawabannya. "Selain itu, kamu harus memberitahu murid-murid di luar kota untuk berhati-hati. Penindasan bel menenangkan laut hanya akan bertahan paling lama setengah jam. Setelah itu perlu lebih dari 100 tahun sebelum kita dapat menggunakannya lagi." Setelah waktu berlalu, para murid segera kembali ke kota dan menutup formasi teleportasi rahasia. Kita tidak bisa membiarkan iblis menggunakan mereka untuk menyerang. Seperti yang kamu perintahkan. Dengan serangkaian perintah yang diucapkan, tetua lainnya mulai bergerak dan melaksanakan perintahnya. Ratusan kilometer jauhnya dari kota es, sekelompok besar iblis tingkat tinggi tiba di atas gunung es kecil. Mereka berada di ujung formasi besar pelindung Istana Malam Utara. Saat mereka melihat kabur glasial yang terbang di depan mereka, iblis yang bermetamorfosis memasang ekspresi serius. Iblis-iblis ini jelas termasuk dalam 2 kelompok. Satu kelompok berjumlah sekitar selusin dan mengelilingi seorang lelaki tua tinggi dan seorang anak pendek. Kelompok lain terdiri lebih dari 20 dan mengawal seorang wanita kurus berpakaian perak. Tapi anehnya, semua iblis ini terlihat sangat biasa. Terlepas dari beberapa perbedaan dalam penampilan mereka, mereka tidak berbeda dengan kultivator manusia. Dan yang lebih aneh lagi adalah bagaimana setiap kelompok memandang satu sama lain dengan jijik. Kelompok iblis yang lebih besar mengenakan ekspresi kebencian dan pakaian yang terbuat dari bulu. Bahkan ada yang membiarkan dadanya tidak tertutup. Mereka membawa berbagai macam senjata, baik di tangan maupun di punggung. Mereka juga menggantungkan kantong penyimpanan yang terbuat dari kulit di pinggang mereka. Meskipun tidak diketahui mengapa mereka tidak menyimpan senjata mereka di sana, binatang iblis ini memancarkan niat yang kejam saat mereka menatap kelompok lain. Kedua kelompok binatang iblis saling berhadapan dengan celah yang jelas di antara mereka. Tetapi jika ada kultivator yang menemukan mereka, mereka akan melarikan diri dengan ketakutan. Mereka semua adalah binatang iblis bermetamorfosis di kelas 8 dan lebih tinggi. Orang tua, anak kecil, dan wanita berpakaian perak khususnya adalah binatang iblis kelas 10. Kekuatan seperti itu kemungkinan akan dapat langsung menghancurkan salah satu dari 10 sekte besar jalan benar atau iblis. Binatang iblis bermutu tinggi sudah lebih kuat daripada kultivator peringkat setara mereka. Orang tua berjubah hitam di antara mereka memiliki wajah yang tegas dan persegi dengan mata yang bersemangat. Rambut abu-abunya sedikit bersinar dengan cahaya biru, secara keseluruhan menghasilkan aura kepercayaan diri. Di sebelahnya adalah anak laki-laki yang tampak berumur 7 tahun dengan penampilan yang lembut, hampir seperti dunia lain. Selaput matanya agak merah dan dia tersenyum tipis. Wanita berjubah perak yang menghadapnya memiliki kulit dan kecantikan seputih salju yang mampu menumbangkan bangsa. Namun wanita cantik ini dikawal oleh banyak iblis kelas tinggi yang tangguh yang tidak berani menatapnya. Mereka menunduk seolah-olah ketakutan. Orang tua itu berkata sambil terkekeh, "Peri Feng, aku tidak menyangka bahwa para kultivator Istana Malam Utara ini benar-benar bersedia untuk menyerang. Mereka benar-benar melepaskan ki glasial yang mereka kumpulkan selama hampir 1000 tahun. Aku harus melihat bagaimana tanggapan mereka ketika mereka menghadapi musuh besar lainnya di masa depan." Ekspresi wanita itu bergerak dan dia dengan dingin berkata, "Rekan Taoist King, mengapa kamu bertanya meskipun mengetahui jawabannya? Para kultivator Istana Malam Utara tidak tahu bahwa tujuan kita kali ini bukanlah inti es. Jadi wajar bagi mereka untuk tidak menahan apapun. Jika tidak..."
Anak itu kemudian membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak tua. Namun, aku cukup terkejut melihat bahwa Dao Feng secara pribadi telah muncul. Selama lebih dari 2000 tahun, kamu telah memasuki pengasingan di kedalaman es. Wanita berjubah perak itu mengalihkan pandangannya ke anak itu dan dengan tenang berkata, "Jika itu untuk hal lain selain perjalanan ke alam roh, aku tidak akan pergi. Bukankah kamu juga mengirim inkarnasimu ke sini?" Anak itu menyipitkan matanya dan terkekeh. "Aku tidak menduga kamu langsung setuju dengan lamaranku. Betapa mengejutkan. Tampaknya kamu tidak puas dengan Pulau Malam Utara sejak lama, dan telah berpikir untuk memusnahkan garis kultivator peri jiwa es di alam fana." Tanpa mengkhianati emosi sedikit pun dari suara atau wajahnya, wanita berbaju perak itu berkata, "Di masa lalu sebelum jiwa peri es naik, dia menggunakan kemampuan besarnya untuk membekukan pegunungan ke dalam es selama lebih dari 100 tahun dan memaksa kami untuk menghindari kultivator Istana Malam Utara sampai tingkat tertentu. Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Karena sekarang masalah itu berkaitan dengan kenaikan ke alam roh. Sebaliknya, bukankah saudara C khawatir kehilangan inkarnasimu setelah berusaha keras untuk mengembangkannya?" Anak itu tertawa kecil. "Jika seperti yang kamu katakan, perjalanan ini akan sangat berharga, meskipun harus ada pengorbanan. Aku hanya tidak mengharapkan lokasi yang paling mungkin untuk simpul spasial terletak di air mata spasial di dalam aula kekosongan roh Istana Malam Utara. Jika bukan karena fakta bahwa aku mengirim orang untuk menyelidiki ini beberapa kali, aku tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Bagaimanapun, Istana Malam Utara cukup kuat. Mereka tidak akan mudah dihancurkan." Mata wanita berjubah perak berkedip ke arah anak laki-laki itu. "Sebuah simpul spasial hanya akan dapat terus ada sampai sekarang dalam air mata spasial sebesar yang ada di dalam aula kekosongan roh. Aku pernah mendengar kamu mengatakan bahwa kamu telah memeriksa area lain dan tidak menemukan apapun. Jika kami juga tidak menemukan apapun di sini, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang?" Anak laki-laki itu terdiam sesaat sebelum mengeluarkan tawa dingin. "Ini sangat sederhana. Aku hanya akan melanjutkan pencarianku untuk simpul spasial. Di masa lalu, para kultivator kuno berhasil menemukannya sendiri. Mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Tapi kita tidak punya waktu tersisa. Dikatakan bahwa kamu adalah keturunan iblis kuno dari alam roh. Tidak hanya kemampuanmu yang luas, tetapi bahkan kamu merasa waktumu menipis setelah bertahun-tahun ini. Bukankah kamu sudah menggunakan teknik rahasia untuk menyegel tubuh aslimu dan memperpanjang hidupmu? Sekali lagi, mengapa kamu menanyakan sesuatu yang sudah kamu ketahui jawabannya?" Ekspresi anak itu merosot seolah tersakiti oleh perkataannya. Wanita berjubah perak itu menghela nafas dan melihat formasi besar di kejauhan dengan ekspresi bingung. "Kamu tidak bisa terus mengabaikan masalahnya. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Beberapa hari yang lalu, aku memperoleh informasi tentang 5 laut naga. Eksentrik rusa putih telah binasa karena usia. Dia adalah keturunan dari makhluk roh surgawi dan dikultivasikan sejak pertempuran kuno melawan kultivator. Biasanya ketika umur seseorang menjadi suram, mereka menyegel tubuh aslinya. Tetapi itu adalah hidup tanpa tujuan, yang mengarah pada kematian yang tidak dapat dihindari. Karena itulah mengapa aku bersedia mengambil resiko apapun untuk menemukan simpul spasial. Jika rekan Daois Ponik bersedia, bagaimana kalau kita bekerja sama? Mari kita tunggu sampai kamu menemukan simpul spasial. Istana Malam Utara tidak akan mudah dikalahkan. Tolong jangan khawatir tentang itu, Peri Ponix. Di masa lalu, lembah segudang iblis kami telah meluncurkan serangan beberapa kali terhadap kota es mereka, memaksa kultivator manusia untuk bersembunyi di aula kekosongan roh setiap kali. Kami akan mengandalkanmu untuk menggunakan air mata spasial di aula kekosongan roh. Yakinlah, kemampuan klan Ponik es kami untuk merobek ruang seharusnya tidak mengecewakanmu." Wanita itu menjawab sambil tersenyum. Pada saat itu, hanya ketiga iblis itu yang berbicara. Semua iblis lainnya tidak berani membuka mulut. Seolah-olah mereka lupa bahwa mereka ada di sana. Anak kecil itu tersenyum tipis dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika ekspresinya berubah, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan.
Pria tua dan wanita itu merasakan sesuatu sesaat kemudian dan berbalik untuk melihat dengan takjub. Mereka merasakan gelombang tekanan spiritual yang menakjubkan dari dalam kabut glasial segera membentang di luar mereka. Pada saat berikutnya, dering bel yang tumpang tindih dengan raungan naga memenuhi udara. Binatang iblis laut es kelas 8 dan 9 yang mengawal peri Phoenix menjadi bingung karena suaranya. Namun, mereka yang dari lembah segudang iblis merasa baik-baik saja. Mereka memandang binatang iblis laut es dengan kebingungan. Karena wanita berjubah perak itu adalah binatang iblis kelas 10, bel memiliki pengaruh yang kecil padanya. Tapi ketika dia mendengar ini, dia berteriak dengan marah. Lonceng penenang laut. Itu adalah salah satu harta klan laut es. Jadi itu jatuh ke tangan peri jiwa es pada saat itu. Ketika lelaki tua dan anak itu mendengar ini, mereka bertukar pandang dan mengungkapkan keterkejutan mereka. Namun demikian, apapun efek bel itu terhadap iblis laut es yang bermetamorfosis hanya bertahan sesaat. Iblis yang terkena dampak melepaskan ki iblis mereka dan melepaskan harta pelindung mereka, segera melenyapkan pengaruh bel, terlepas dari beberapa pusing yang tersisa. Ketika wanita berjubah putih melihat ini, wajahnya yang tegang agak rileks, tetapi tubuhnya segera kabur ketika sesuatu muncul di benaknya, dan dia segera melonjak dalam bola cahaya yang bersinar. Segera setelah itu, cahaya bersinar pecah di udara, melepaskan garis halus yang tak terhitung jumlahnya yang segera menghilang. Sesaat kemudian, cahaya memudar, dan wanita itu melayang turun ke gunung es dengan kulit pucat. Orang tua itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Apakah terjadi sesuatu?" Wanita itu mendengus dan kilatan es bersinar dari matanya. Pada saat yang sama, Istana Malam Utara menggunakan bel penenang laut. Sejumlah kultivator dikirim untuk membantai iblis kelas rendah kami. Meskipun aku hanya merasakan area kecil, sejumlah besar dari mereka telah terbunuh. Benarkah? Anak itu bertanya dengan termenung. Dulu aku pernah mendengar tentang harta karun aneh yang akan melumpuhkan tubuh binatang iblis yang dikaitkan dengan es. Mungkinkah itu bel penenang laut? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan para kultivator manusia? Tidak, harta karun itu tidak sekuat yang dikatakan dalam legenda. Itu hanya replika dari harta karun roh. Binatang iblis kelas 8 ke atas hampir tidak terpengaruh olehnya, karena mereka dapat memblokir efek bunyi bel dengan kekuatan sihir mereka. Tapi iblis tingkat rendah akan sangat kehilangan kekuatannya. Harta karun itu menghilang secara misterius saat peri jiwa es membeku di atas pulau kedalaman yang mendalam. Orang tua itu memutar jenggotnya dan bertanya, "Sepertinya peri jiwa es meninggalkannya sebagai salah satu metode untuk menahan klan laut esmu. Apa yang kamu rencanakan sekarang, rekan Daois Phoenix? Apakah kamu akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan bawahanmu?" Setelah memikirkan masalah ini, tidak ada gunanya. Efek bel penenang laut hanya berlangsung sesaat. Pada saat kami tiba, semuanya sudah terlambat. Bahkan jika semua bawahanku binasa, itu tidak akan membahayakan kekuatan klanku. Dengan bantuan bel penenang laut, akan beruntung jika mereka bisa membunuh setengah dari mereka. Namun demikian, aku akan mengingat tindakan tercela ini. Dengarkan baik-baik. Saat kami memasuki Istana Malam Utara, kami akan memusnahkan semua kultivator kelas rendah yang tetap berada di luar aula kekosongan roh. Binatang laut es yang menemaninya semua mendengus. Anak itu terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa. Mari kita mulai dengan memecahkan formasi." Pengikut tingkat rendah lembah segudang iblis kami tidak akan terpengaruh sama sekali. Selama ki glasial menyebar, kami akan meminjamkan kekuatan kami. Tapi sebelum itu, kita harus menghancurkan formasi besar mereka dulu. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan bola ki hitam, menampakkan dirinya di depan mereka sebagai bendera formasi abu-abu kecil. Ketika wanita berpakaian perak melihat bendera itu, hatinya bergerak dan dia dengan cepat memeriksanya. Bendera itu hanya berukuran 6 inci dan diselimuti lapisan abu-abu terang. Hantu binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menampakkan diri dari permukaan bendera. Itu sepenuhnya sunyi, bertentangan dengan citra ganas mereka. Wanita berjubah perak melihat ke spanduk sebelum melirik ke anak itu. "Mungkinkah itu spanduk lembah segudang iblismu?" Anak itu dengan bangga berkata. Sesama Daois Phoenix cukup tanggap.
Itu telah direndam dalam ki iblis selama 10.000 tahun. Kekuatannya di luar imajinasi. Meskipun inkarnasiku tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh dari spanduk, dengan bantuanmu, formasi besar tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Dia menyatukan kedua tangannya dan memukul bendera formasi dengan segel mantra abu-abu. Cahaya abu-abu berkembang dan spanduk kecil berputar di udara. Segudang hantu binatang iblis yang terungkap diaduk dengan keras. Ketika wanita berjubah perak melihat ini, dia mengangguk dan meneriakkan perintah. Iblis yang mengawalnya terbang ke udara dan meludahkan kabut atau harta sihir. Orang tua itu juga tanpa ekspresi mengeluarkan pesanannya. Anggota lembah segudang iblis terbang tinggi dan melepaskan harta mereka. Pada saat berikutnya, angin iblis hampir menyelimuti setengah langit. Anak itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat ini. Tetapi wajahnya segera menjadi tegang, mengucapkan mantra samar. Spanduk segudang iblis tumbuh besar-besaran sehubungan dengan mantra. Nyanyian berlanjut untuk waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh. Pada saat itu, tiang bendera menjadi selebar 1 meter dan menjadi setinggi 300 meter. Setiap hantu binatang iblis di permukaan spanduk tampak hidup dan terbang. Pergilah. Anak itu mengeluarkan teriakan keras dan mengaktifkan mantranya. Raungan keras yang memakakan telinga meraung dari hantu di permukaan spanduk. Masing-masing memancarkan ki iblis dari mulut mereka. Awan itu berbenturan dengan ki glasial putih yang menyelimuti udara. Iblis yang bermetamorfosis menunjukkan kekuatan mereka juga dan menyerang ke depan. Pada saat yang sama, selusin siluet muncul di tengah-tengah ki glasial, tersembunyi di dalam formasi besar. Tangan mereka bersinar dengan cahaya sebelum bergegas untuk menghadapi iblis. Dalam sekejap mata, perang akan segera terjadi. Saat perang berlangsung, badai bergolak di dalam bukit batu di dalam gua giok yang mendalam. Sebuah teratai ungu menyelimuti Hanli saat dia memegang tangannya dalam gerakan mantra. Sepotong api ungu yang sangat tipis menjalar ke bola cahaya besar di depannya. Selain api Hanli sendiri, api glasial hitam, putih, kuning, dan hijau ditembakkan ke mereka. Semuanya berasal dari kultivator lain yang duduk di teratai mereka. Saat ini, kelima kultivator itu memiliki kulit pucat dan wajah lelah. Permukaan bola cahaya itu terbungkus api yang berkeliaran di mana satu siluet sedang duduk bersila. Bukan lagi kurcaci tua. Tua naga Arktik sekarang tampak setinggi 3 meter. Dan usianya menurun menjadi pria 30 tahun pada puncak kesehatannya. Namun wajahnya masih memiliki kemiripan yang kuat dengan dirinya yang dulu. Sungguh pemandangan yang aneh untuk dilihat. Saat ini, esensi murni yang sangat besar menembus ke bahu, perut, dan tengkuknya dalam bentuk bilah perak yang berkilauan. Melalui mereka tertanam setengah jalan, mereka tidak bocor bahkan setetes darah pun. Tapi yang paling mencolok adalah beberapa cacing cahaya berwarna yang memancar dari matanya yang setengah tertutup. Daging dari tubuhnya tampak seperti sarang mereka, karena mereka terus-menerus menggali keluar masuk dari dagingnya. Setiap kali cacing muncul, tubuh naga Arktik bergetar, dan kesakitan muncul di wajahnya. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, orang akan terkejut menemukan bahwa cacing terkondensasi dari api glasial yang berbeda. Dan setiap kali cacing muncul kembali dari kulitnya, itu menjadi lebih kecil. Setelah cacing menyusut sampai batas tertentu, cacing ringan menyebar dengan cepat. Segera setelah itu, seuntai api dengan warna yang sama akan mengembun menjadi cacing cahaya lain dan masuk ke dalam tubuh naga Arktik. Adegan ini berlanjut berulang kali. Juga ada pemandangan menakjubkan yang terjadi tepat di luar dantiannya. Ada jiwa baru lahir berukuran 3 inci yang menyerupai naga Arktik. Tangannya tergenggam dalam gerakan mantra, dan tubuhnya ditutupi lapisan api biru yang berkedip-kedip. Cacing cahaya tampaknya mengabaikan api biru dan berpisah melalui mereka, hanya untuk mereka masuk melalui hidung jiwa baru lahir dan pergi melalui mulutnya beberapa saat kemudian. Jiwa yang baru lahir tidak berekspresi dan nyala api berdenyut dari tubuhnya, menambahkan suasana misteri. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh pria itu bergetar hebat dan dia tiba-tiba membuka matanya. Hanli dan yang lainnya sepertinya telah diberi tanda dan mereka semua mengganti gerakan mantra pada waktu yang hampir bersamaan. Bola cahaya besar di atas mereka runtuh menjadi berbagai api yang awalnya membentuknya.
dan dipanggil kembali ke pemilik aslinya, dan teratai yang mengelilingi masing-masing kultivator larut ke udara. Setelah itu mereka meminum pil obat mereka, dan mereka mengeluarkan batu roh mereka sebelum memasuki istirahat meditasi. Ini telah berlanjut sebagai siklus beberapa hari lebih dari selusin kali. Setiap kali mereka akan menghabiskan sebagian besar kekuatan sihir mereka, tetapi untungnya mereka kaya dengan batu roh dan obat-obatan, dan mereka dapat memulihkan kekuatan mereka hanya dalam setengah hari. Ketika Hani dan rekan-rekannya menarik api glasial mereka kali ini, naga Artik menutup matanya seolah-olah sedang bermeditasi untuk mantra. Seiring berjalannya waktu, wanita tua itu akhirnya membuka matanya dan memeriksa naga Artik yang masih duduk di dalam bola cahaya. Dia menghela nafas panjang. Aku sangat mengagumi sesama Taois naga Artik karena mampu menahan rasa sakit dari pembersihan 5 nyala api. Meskipun kami dengan cermat mengendalikan kekuatan api, rasa sakitnya pasti lebih buruk dari kematian itu sendiri. Sepertinya kamu telah mengembangkan teknik penempaan tubuh atau tubuh kamu sudah runtuh. Tidak mungkin untuk bertahan hidup hanya dengan mengandalkan indera spiritual. Pria parubaya berjubah biru itu segera membuka matanya dan tersenyum. Nyonya Long benar-benar berpengetahuan luas. Senior naga Artik tidak mengembangkan teknik seperti itu sejak lama. Tubuhnya jauh lebih tahan lama dibandingkan dengan kultivator lainnya. Pantas, biksu berjubah abu-abu menambahkan dengan ekspresi serius. Namun kita masih melakukan semua yang kita bisa. Setelah memurnikan esensinya beberapa kali dengan api kita, aku pikir tubuhnya dan jiwa yang baru lahir telah mencapai batasnya. Dan kita akan segera mendekati tahap akhir. Dalam 2 hari, kita akan mengetahui apakah ini sukses. Di samping itu, Hani dengan tenang menyatakan, tapi Ki Glasial Giok mendalam di dalam formasi tampaknya agak kurang. Kita mungkin perlu menghentikannya sementara untuk mengisinya kembali. Dalam lingkup cahaya, Master Naga Artik berteriak kaget. Aku tidak menyangka rekan Taoisan memahami teknik ini sampai tingkat ini. Benar, kita perlu mengumpulkan lebih banyak Ki Glasial Giok yang mendalam daripada yang kita segel. Hati Hani bergetar dan dia melihat ke arahnya. Pada waktu yang tidak diketahui, Master Naga Artik telah berdiri dan sosoknya perlahan melayang ke atas dari cahaya glasial yang terkondensasi. 5 bilah yang menusuk tubuhnya telah menghilang pada waktu yang tidak diketahui, tidak meninggalkan luka sedikit pun. Wajahnya menunjukkan senyuman yang mempesona. Hani terkekeh dan dengan santai menjawab, benarkah itu hanya tebakan? Sementara Master Naga Artik mengeluarkan jubah biru dari kantong penyimpanannya dan menutupi dirinya sendiri, dia melanjutkan. Saudara Han sudah mencapai tingkat pemahaman itu. Bagaimana perasaanmu tentang peluangku untuk berhasil menembus kemacetan ini? Apakah pikiranmu berbeda denganku? Mempertahankan wajah tenang, Hani dengan santai menjawab, kamu pasti bercanda. Teknik rahasianya adalah penemuanmu. Bagaimana pemahamanku bisa lebih besar darimu? Master Naga Artik terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan tubuhnya masih melayang di udara, dia menjentikan jari-jarinya, dan beberapa segel mantra ditembakkan, memudar menjadi penghalang cahaya yang mengelilingi mereka begitu mereka muncul. Formasi mantra mengeluarkan serangkaian drone aneh sebelum tiba-tiba berhenti. 5 pilar cahaya menghilang dalam sekejap mata, dan kultivator masing-masing melayang turun dari mereka. Dengan hilangnya penghalang, badai glasial menyapu dari luar, tetapi para kultivator sudah siap. Mereka sekali lagi membungkusnya dengan api es. Besok, aku akan membuat sedikit revisi pada formasi mantra. Kemudian, aku akan mengumpulkan kembali Ki Glasial. Manfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat, karena aku masih membutuhkan bantuan kalian. Jika kita benar-benar berhasil, aku akan menyetujui semua permintaanmu. Selama itu masuk akal. Master Naga Artik mengulurkan tangannya sebelum memberi hormat kepada Hanli dan yang lainnya. Dia tampak sangat tulus. Wanita tua itu terkekeh. Jangan khawatir rekan Taoisi, karena kita sudah mencapai kesepakatan, kami akan melakukan yang terbaik. Dan jika teknik ini benar-benar efektif dalam menerobos ke tahap transformasi dewa, kami dapat mencoba melakukan upaya serupa suatu hari nanti. Biksu itu dengan tenang menambahkan, jika salah satu dari kita berhasil memasuki tahap akhir jiwa baru lahir, mungkin ada kesempatan. Hani mengangguk, tapi tidak mengatakan apa-apa. Master Naga Artik memasang ekspresi puas dan mengucapkan terima kasih dengan keras.
lalu melanjutkan untuk membuat beberapa perubahan pada formasi mantra. Hanli dan 2 kultivator luar lainnya kembali ke kamar inti batu yang agung untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, pria parubaya berjubah biru dan Bai Mengxin mengikutinya. Meskipun mereka dengan mudah memulihkan kekuatan sihir mereka, indera spiritual mereka terasa terkuras setelah mengendalikan api glasial selama beberapa hari. 1 hari berlalu dengan cepat. Ketika Hanli dan rekan-rekannya meninggalkan ruangan batu, Master Naga Arktik kembali bermeditasi bersila di bola ki glasial di tengah formasi mantra. Bola ki glasial beberapa kali lebih besar dari hari sebelumnya. Tampaknya dia telah melakukan uji tuntas. Dia telah menghabiskan sepanjang hari terbuka keluar. Saat Hanli berpikir untuk memeriksa perubahan spesifik dalam formasi mantra, dia tiba-tiba mendengar suara aneh dari mulut biksu itu. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa biksu itu terbang di udara dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ekspresinya bergerak dan dia dengan cepat melihat sekelilingnya dengan sedikit perubahan ekspresi. Tidak hanya pintu keluar ke gua itu lenyap, tetapi kuali yang digunakan untuk membuatnya juga lenyap. Sesama Daois Naga Arktik, apa artinya ini? Ketika wanita tua itu melihat ini, dia kehilangan ketenangannya dan memasang ekspresi waspada. Master Naga Arktik tetap tenang sepenuhnya dan menjawab sambil tersenyum. Hehe, tidak perlu khawatir, karena aku tidak ingin ada yang mengganggu kita. Aku menutup pintu keluar untuk saat ini. Aku rasa aku juga perlu memanfaatkan kekuatan kuali biru untuk membuat terobosan. Jadi seperti itu, biksu dan wanita itu saling pandang dengan hati-hati. Adapun Hanli, dia menyipitkan matanya saat dia diam-diam melihat ke atas. Suasana di dalam gua menjadi tegang. Naga Arktik terkekeh dan berbicara kepada 3 kultivator luar dengan wajah yang menyenangkan. Sepertinya tindakanku membuat kalian khawatir. Tidak apa-apa jika aku tidak menggunakan kuali. Bagaimana kalau kuali biru langit ditempatkan di luar gua? Aku masih harus menutup pintu masuknya untuk sementara. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kuali yang dibungkus dengan api biru terbang keluar dari kuali dan langsung terbang 1 kilometer ke udara, tiba tepat di bawah pintu keluar. Meskipun Hanli dan yang lainnya tidak mengungkapkannya, mereka tampak jauh lebih nyaman karena kuali itu jauh dari jangkauan Master Naga Arktik. Setelah berpikir sejenak, ekspresi tegang wanita tua itu mereda dan dia tertawa terbahak-bahak. Sesama Taois Naga Arktik cukup bijaksana. Bagaimana mungkin ada di antara kami yang meragukanmu? Kami hanya penasaran. Sekarang kita terdesak waktu. Mari kita terus membuatmu melewati kemacetanmu. Biksu berjubah abu-abu diam-diam memberi Hanli transmisi suara. Saudara Han, bagaimana menurutmu? Meskipun kata-kata rekan Daois Naga Arktik memiliki alasan, aku memiliki kecurigaan. Adapun rekan Daois Long, aku tahu dia memiliki hubungan dengan Istana Malam Utara. Sebaiknya kita berhati-hati. Hati Hanli bergetar dan dia melirik biksu itu, melihat bahwa dia tersenyum padanya. Saat dia merenungkan kebenaran kata-kata biksu itu, ledakan besar bergemuruh dari aula kekosongan roh di atas mereka. Seluruh gua sedikit gemetar, seolah-olah akibat serangan yang intens.